parameter optimization itu contoh ya. Jadi ini aja, kalau di sini contohnya begini. Kalau saya punya formula ya, math formula, ini kelihatan ya math formulanya ya. Misalnya saya punya math formula ya. Ini nggak usah dibaca lah ya. Sebetulnya ada math formula. Nah, intinya math formula ini adalah mengkalkulasi ada input X dan input Y gitu ya. Meskipun ada rumusnya yang cukup kompleks gitu ya. Tapi ada input X dan Y. Misalnya kita mau mencari apa namanya, X-nya berapa dan Y-nya berapa yang menghasilkan value activity paling tinggi misalnya gitu ya. Nah, jadi kita akan uji coba nih. Jadi akan trial apa namanya, akan kita hitung misalnya kalau X-nya 0,1, Y-nya 0,1 berapa nilainya, X-nya 0,1, Y-nya 0,2 berapa dan seterusnya gitu ya. Jadi apa namanya, kita mau cari parameter terbaik contohnya gitu ya. Nanti parameter ini bisa digunakan juga untuk setting parameter di mesin learning kita ya, atau bisa juga untuk parameter setting-setting yang lain, misalnya kita mau melihat misalnya mencari nilai yang paling optimum apa dan sebagainya gitu ya. Nah, itu secara basic cara yang digunakan itu kita menggunakan looping. Jadi kalau misalnya apa namanya, nah ini kalau kelihatan ada yang tulisan apa deprecate ini sebetulnya kenapa, karena ini adalah node yang lama gitu ya. Jadi kebetulan Synapse sudah punya node baru, jadi kita bisa ganti sebetulnya ya, bisa kita diemin atau bisa kita ganti ya dengan node yang apa namanya, yang baru gitu ya. Jadi ini misalnya kita punya node yang baru gitu ya. Nah ini apa namanya, kita bisa replace 9 node-nya ini, karena kita juga nggak masukin apa-apa ke sini. Jadi kalau kita replace begini, ya setelah kita sudah pakai node yang baru. Tapi nggak kita ganti, sebenarnya juga nggak masalah gitu ya. Sebetulnya tidak ada problem gitu ya. Bisa kita apa namanya, bisa kita lakukan ya. Oke, jadi nanti tinggal di math formulanya ini yang mungkin yang di apa diganti gitu ya. Oke, nah supaya nggak ngubah, saya akan kembalikan untuk apa namanya kita hitung. Nah, jadi intinya adalah begini. Jadi kita punya satu looping ya. Nah, loopingnya itu di parameter. Jadi tadi karena kebutuhannya adalah X dan Y, di sini saya set ada parameter X dan Y. Jadi kalau mau ditambah parameter lain Z gitu misalnya silahkan aja gitu ya, walaupun nggak dipakai nggak apa-apa. Tapi kalau kita dipakai, kita tambahkan parameter lain Z gitu misalnya ya. Z ini misalnya mulainya sama nih 0, stop value-nya 1, ya naiknya setiap, kita buat yang sama deh misalnya 0,05. Jadi cara bekerjanya ini ada X ya, start value-nya 0, stop value-nya 1, dia step size-nya di 0,05. Jadi pertama dia akan cek dulu 0, kemudian dia akan cek 0,05, kemudian dia akan cek 0,10, kemudian dia akan cek 0,15 dan seterusnya gitu ya sampai ketemu angka 1. Demikian juga yang Y, demikian juga misalnya yang Z kalau kita set seperti ini. Nah, kemudian di bawah ini ada pilihan strateginya ya. Jadi ada pilihan strateginya. Jadi ini kita kasih contoh aja. Jadi satu kalau brute force ini benar-benar dia coba satu-satu gitu ya. Dan nanti yang di kanan ini kita pilih strateginya adalah based on hill climbing ya, hill climbing ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini sebetulnya, ini saya ulangi lagi, misalnya kita udah set seperti ini, ya kan? Kemudian dari outputnya, karena outputnya ini adalah variabel, maka kemudian kita harus ubah variabelnya menjadi row ya, supaya bisa di apa namanya math formulakan. Jadi variabel itu akan muncul di yang kiri bawah ya. Jadi kita mau apa namanya XY-nya dari yang diambilnya dari yang kiri bawah sini gitu ya. Itu apa namanya formulanya gitu ya. Dan kemudian apa namanya loop-nya kita end-kan gitu ya. Jadi sebetulnya ini hanya mencoba satu-satu, karena tadi kita pilihnya ini brute force, maka kalau ini di run, langsung di belakang saja bisa kita run ya, maka dia akan coba seluruh kombinasi ya. Itu sampai selesai, ini udah selesai, dia coba seluruh kombinasi, nah ini hasilnya, kalau kita lihat, ya dia pilih hanya satu yang the best ya. Di sini adalah berarti X-nya 0,3, Y-nya adalah 0,7 ya. Karena apa? Karena di sini kita set nilai activity-nya adalah yang maximize. Kalau nilai activity-nya yang minimize ya, ini kalau kita run ulang ya dia akan pilih kombinasi yang lain gitu ya.
Nah, dia akan pilih 0 sama 0 gitu ya. Nanti saya kembalikan lagi, kita kasih maximize gitu ya. Jadi adalah hasil dari nilai yang dipilih adalah activity tertinggi gitu ya. Itu di parameter apa namanya loopnya, optimization loopnya ya. Nah, dan kalau kita lihat resultnya ya, kalau kita lihat resultnya yang di all parameter ya, ini seluruh kombinasinya ada di sini nih. Ya, kalau kita lihat berarti dia melakukan 441 kombinasi ya. Jadi dia go through satu-satu ya. Setiap kombinasi dia akan go through, jadi sehingga ada 441 kombinasi yang dia lakukan di sini gitu ya. Dan resultnya dia dapat tadi yang the best-nya adalah X-nya 0,3, Y-nya 0,7. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau apa namanya kita lakukan flow yang sama persis ya, tapi kita pilih di sini adalah yang hill climbing gitu ya. Ya, hill climbing-nya. Jadi hill climbing ini kalau kita run ya, ini anggapnya sudah kita run, ya maka dia menemukan kombinasinya jawabannya mungkin sedikit berbeda gitu ya. Dia sedikit berbeda, tapi gitu ya, kalau kita lihat jumlah row-nya, maka dia hanya melakukan 151 kali ya. Jadi kadang-kadang kenapa kita tidak bisa brute force kalau data kita sangat besar, kadang-kadang kita lebih baik memilih yang hill climbing, coba kita mainkan. Misalnya ininya kita kecilkan gitu ya. Misalnya 0,1 dan 0,1 gitu ya. Maksudnya supaya dia step-nya bisa lebih kecil daripada kita go through ya. Lebih baik kita menggunakan yang hill climbing. Jadi sini tetap aja walaupun dia di set 0,1, 0,01 di sini dia hanya 170 kali. Sementara kalau di sini misalnya dia di setnya 0,1 gitu misalnya, kalau di 0,01 ya, maka dia go through-nya akan menjadi lebih banyak ya. Jadi kalau sebetulnya kalau lihat mana yang paling tepat, paling bagus tentu lebih bagus yang apa namanya resultnya yang brute force ini. Cuman dia loopingnya menjadi sangat sangat banyak sekali nih kalau kita lihat kan dia looping terus gitu ya. Nah, sementara kalau kita pakai Equiline dia 170 kali coba aja dia sudah menemukan value yang value-nya mungkin tadi ya, jadi value-nya mungkin apa namanya mungkin belum tentu yang the best gitu ya, tapi pasti mendekati yang the best ya. Nah, ini gunanya adalah untuk kita melakukan optimize. In real case nanti ya ini bisa mana yang lebih baik tergantung dari apa namanya besarnya data. Kalau data kita kecil ya mungkin kita bisa pakai yang apa namanya brute force saja. Kalau datanya besar lebih baik kita pakai yang hill climbing tadi ya. Ini kalau kita lihat kan ini belum selesai ya. Kenapa? Karena kita setnya dia 0,01 dan 0,01 gitu ya. Gak apa-apa ini sambil kita tunggu. Ya ini hanya gambaran bagaimana kita melakukan parameter optimization. Jadi teman-teman bisa coba cek lihat di workflow-nya dan bisa dicoba-coba gitu ya. Ini kalau ini kita mau kita stop ya, kita bisa apa namanya bisa stop ya, kita balikan lagi aja misalnya ke 0,05 terlalu lama ya 0,01. Jadi ini gambaran bahwa bagaimana kita menemukan parameter tapi harus hati-hati ya. Kita harus lihat juga dari jumlah datanya, jangan sampai membebani engine kita untuk memilih flow-nya. Ya, jadi kalau tadi 0,05 dia cepat, begitu dia 0,01 ada kombinasi jauh lebih banyak dia jadi lambat ya. Nah, mungkin ini adalah materi kita hari ini sampai di sini ya. Jadi apa namanya mudah-mudahan cukup jelas ya